Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk ke bab 7 yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Mungkin kata rendah hati ini sudah tidak asing bagi kalian ya, apalagi hemat dan sederhana. Nah, tiga sifat ini jika kalian terapkan dalam hidup kalian, insya Allah hidup kalian akan lebih mulia, lebih enak ya, lebih enak karena rendah hati itu mendatangkan banyak teman, hemat itu mendatangkan banyak rezeki, sementara sederhana itu juga mendatangkan banyak ketentraman ya. Nanti kita akan bedah satu-satu apa sih rendah hati itu, hemat dan sederhana itu. Nah, yang pertama yaitu rendah hati. Rendah hati di sini disebut juga tawaduk ya. Rendah hati itu tawaduk, lawan dari rendah hati yaitu tinggi hati atau yang biasa kita sebut sombong ya. Jadi takabur atau tinggi hati atau sombong itu lawan dari rendah hati atau tawaduk. Nah, pengertian rendah hati di sini adalah atau tawaduk adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi kita menyadari bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu pesimis, minderan. Tapi di sini rendah hati itu tidak membanggakan diri ya. Lebih tidak membanggakan diri jadi di sini orang yang tawadhu atau rendah hati itu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya itu semata-mata merupakan karunia dari Allah. Dengan keyakinan yang dia miliki itu, dia sadar bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dia miliki itu dibangga-banggakan atau disombong-sombongkan, karena dia sadar bahwa itu hanya titipan dari Allah. Misalnya seorang yang diberi oleh Allah wajah yang sangat tampan atau yang sangat cantik itu tidak seharusnya dibangga-banggakan, karena itu hanya titipan dari Allah. Termasuk orang yang pandai tidak harus dia menyombongkan diri. Itu sikap yang demikian itu disebut sikap rendah hati ya. Jadi rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu baik, tapi kalau rendah diri itu jelek, karena rendah diri itu pesimis. Nah, biasanya orang yang rendah hati itu disukai banyak teman karena dia itu sikapnya sederhana, tidak angkuh, juga tampil jati dirinya yang dimiliki itu tidak menjengkelkan lah kalau dilihat. Jadi orang itu mudah akrab dengan dia karena dia itu tidak sombong, tidak takabur, apalagi angkuh. Jadi rendah hati di sini berbeda dengan minder ya. Kalau minder itu sifat rendah diri. Kalau rendah hati itu dia itu sadar kalau dirinya itu tidak ada yang bisa dibanggakan karena semua itu adalah titipan dari Allah. Jadi dia itu tidak sombong dan tidak takabur. Nah, mungkin kalian udah paham apa itu rendah hati. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca nih ya. Ini ada firman Allah surat Al-Isra, wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sifat sombong itu sangat-sangat bahaya. Kalian tahu kenapa setan itu dikeluarkan Allah dari surga? Karena setan itu menyombongkan diri di hadapan Allah. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu terbuat dari tanah, sementara dirinya setan itu terbuat dari api. Dia merasa membanggakan diri, padahal mereka sama-sama ciptaan Allah. Oleh karena itu setan itu dilempar Allah ke bumi, dikeluarkan dari surga. Dan setan itu dia menggoda manusia agar sama-sama masuk neraka. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, jangan sampai kita tergoda oleh setan. Maka kita sebagai manusia jangan sampai kita itu sombong atau angkuh atau takabur, karena sedikit saja sifat kesombongan yang ada di diri kita itu mampu menghancurkan kehidupan kita. Ya, ini bisa dipahami ya. Ya, saya yakin kalian sudah paham apa itu rendah hati, apa itu tidak sombong, dan apa itu tawadhu ya. Selanjutnya saya lanjut hemat. Nah, apa itu hemat? Hemat itu membelanjakan harta
untuk kepentingan seperlunya. Jadi tidak untuk foya-foya, tidak untuk membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah, lawan kata hemat itu boros ya. Boros atau menghambur-hamburkan harta itu namanya boros. Hemat itu ya tadi menggunakan sesuatu atau membeli sesuatu seperlunya saja. Hemat berbeda dengan pelit ya. Kalau pelit itu dia tidak mau mengeluarkan harta atau tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain karena khawatir hartanya akan habis. Tapi sementara kalau hemat, dia hanya membeli sesuatu secukupnya, sebutuhnya saja, dengan alasan dia tidak mau berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta, tidak mau bersifat mubazir, itu namanya hemat. Nah, kalau pelit itu dia takut kehilangan harta, itu pelit. Berbeda dengan hemat. Kalau hemat tidak takut kehilangan harta, tapi dia takut membuat mubazir harta. Mubazir itu kan nggak baik. Mubazir itu kawannya setan ya. Orang yang mubazir itu berarti kawannya setan. Zaman jahiliyah dulu sering sekali banyak orang yang berfoya-foya menghabiskan uang untuk minum minuman keras, untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Nah, sebagai contoh hemat, misalnya kita itu merasa haus, ingin membeli es. Nah, kita beli saja cukup 1 gelas, kira-kira untuk menghilangkan rasa haus kita. Kita tidak perlu, es itu enak, aku harus beli 5 bungkus. Nah, padahal kita baru minum 1 bungkus saja udah kenyang. Yang 4 bungkus mubazir, itu namanya boros ya. Nah, lawan dari hemat itu boros. Ya, tapi kita juga harus cermat, jangan sampai kita bersifat pelit. Hemat tapi jangan pelit ya. Harus bisa membedakan ya. Kalau pelit tadi takut hartanya habis atau takut hartanya itu dimiliki orang lain, nah itu pelit, makanya dia pelit. Tapi kalau hemat itu dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak boros, agar tidak memubazirkan harta ya, supaya bisa ditabung, itu hemat ya. Oke, itu hemat. Saya yakin kalian itu sudah paham. Hemat itu bisa kita terapkan dalam segala hal, tidak hanya dalam bentuk harta. Termasuk kita ketika kita berwudu, kita menghemat air. Ketika kita menonton TV, itu menonton TV sepenuhnya saja untuk menghemat listrik. Jadi kalau TV kita tidak tonton, harus dimatikan. Misalnya kita menghidupkan kipas angin, kalau rasa gerah kita atau rasa sumuk kita sudah hilang, kipas anginnya dimatikan. Atau ketika kita menghidupkan lampu, nah jika kita pergi lampunya dimatikan agar hemat energi. Itu hemat. Nggak hanya menghemat harta benda, tapi menghemat energi, menghemat air, termasuk menghemat yang lain. Itu perbuatan yang terpuji ya. Oke, itu hemat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sederhana. Sebetulnya hemat dan sederhana itu hampir mirip ya. Kalau sederhana itu adalah berpenampilan atau menggunakan sesuatu seperlunya atau tidak berlebih-lebihan. Contoh misalnya sederhana, kita itu alhamdulillah misalnya kita itu kaya raya, bisa membeli banyak sekali perhiasan. Tapi ketika kita berpergian, kita cukup menggunakan perhiasan seperlunya saja. Gelang ya cukup 1, anting cukup 1, kalung 1. Jangan sampai kita itu melebih-lebihkan. Nah, misal kita punya gelang 10, kita 10 pakai semua. Punya cincin 10 kita pakai semua. Itu namanya tidak sederhana ya. Itu namanya itu apa itu namanya ya, kita sombong lah kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus bersifat sederhana. Sederhana beda loh dengan katrok ya. Kalau orang yang berpenampilan sederhana itu tetap menjaga kerapian yang ada di dirinya sendiri. Pakaiannya juga pakaian yang bagus, celana bagus, mungkin pakai sepatu yang bagus. Tapi cukup 1 saja atau cukup seperlunya saja. Beda kalau katrok. Kalau orang yang katrok, mohon maaf, katrok itu mungkin pakaiannya lusuh, tidak disetrika, juga celana juga lusuh, tidak disetrika, itu namanya katrok ya. Tapi kalau sederhana,
Ya meskipun pakaiannya itu harganya murah, tapi tetap disetrika biar rapi. Celananya juga disetrika biar rapi. Kalau sekalian di sekolah, orang yang tampil sederhana itu ya tetap pakai seragam sekolah apa adanya itu ya. Pakai celana, pakai dasi, pakai sepatu. Beda dengan orang katro. Orang katro itu dia pakai dasi tapi dasinya diklewerke sampai bawah atau bahkan dasinya nggak dipakai. Pakai sepatu juga kaos kakinya dipolke bawah, nggak dilihatkan, itu namanya katrok, dia nggak sederhana. Kalau sederhana tetap rapi, meskipun dia tidak berlebih-lebihan loh ya. Beli sepatu juga ya nggak mahal-mahal amat, cukup kira-kira membungkus kakinya cukup bersih lah, itu cukup ya. Itu sederhana ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Insya Allah jika tiga sikap ini kalian gunakan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kalian akan tentram, damai, banyak teman, disukai orang. Pokoknya enak lah ya. Jangan sampai kita berfoya-foya menghamburkan harta, apalagi kita bersifat sombong ya. Karena segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah dan besok akan kembali kepada Allah. Gak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini ya. Oke. Mungkin ini materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Nanti akan saya sambung materi tentang mat